Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Mari kita lanjutkan pembahasan atau kajian Kamis pagi. Kita masih menjelaskan tentang al-Islam al-Haqiqi. Islam yang sesungguhnya itu seperti apa? Ya, karena banyak klaim Islam, mengaku Islam, bahkan ada KTP Islam, KTP, ada Islam abangan. Islam hakiki, kemarin sudah disampaikan Islam hakiki. Ya, Islam hakiki dari sisi dobitnya, dari sisi batasan-batasannya. Islam itu terjaga, yang hakiki, yang sebenarnya. Kemarin ini sebagai reviewnya ada 3. Yang pertama adalah adamu ziyadatin alaihi ay alal Islam. Tidak boleh ada penambahan terhadap ajaran Islam. Ini yang pertama. Kalau terjadi penambahan bukan Islam yang hakiki. Al-Quran menyampaikan 2 ajaran Islam. Yang pertama dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Ya, dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Membawa ajaran tauhid. Lalu mereka menambah-nambah Tuhannya. Uzair ibnullah. Uzair, Nabi Uzair diyakini sebagai ibnullah, anak Tuhan. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam membawa ajaran Islam. Inti dari ajaran Islam adalah iman, mentauhidkan Allah. Kemudian ditambah-tambah oleh mayoritas Kristen menjadi Isa binullah, Isa anak Allah. Nauzubillahi min dzalik. Dan ini contoh langsung dalam Al-Quran. Islam yang hakiki yang dibawa oleh 2 nabi sebelumnya, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam, Islam hakiki atau rusak. Sudah tidak hakiki lagi, baik ajaran Yahudi maupun ajaran Nasrani. Kenapa? Terdapat penambahan ajaran dari sisi akidah, dari sisi keimanan. Lalu yang kedua, dobitnya, batasannya Islam yang hakiki itu adamu intiqosin, tidak boleh ada pengurangan, tidak boleh dikurangi. Contoh, belajar tauhid, belajar fikih, tak belajar tasawuf, belajar tasawuf enggak belajar fikih. Sebab yang 3 ini rukun agama. Sebetulnya apa lebih suka sebetulnya dulu Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan itu bukan ilmu tauhid, ilmu tauhid, tapi ilmu tentang iman. Itu yang lebih enak dikembalikan di masanya Nabi, itu tentang iman. Fiqih, sebab kalau tauhid itu hanya 1 poin dari tentang keimanan, mentauhidkan Allah. Tapi kalau iman luas, iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, kitabnya, rasulnya. Akan tetapi kalau sudah jadi istilah keilmuan, tidak apa. Tapi penting mengembalikan
Tauhid itu berasal dari iman, fikih dari Islam, tasawuf dari ihsan. Nah, ini perlu pemahaman bahwa pada mulanya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istilah yang diangkat sekaligus ini oleh Jibril alaihissalam, ya, mal iman, mal Islam, mal ihsan. Apa iman wahai Muhammad? Apa Islam? Apa ihsan? Nah, oleh para ulama diformulasikan menjadi disiplin ilmu. Dari iman itu dilihat ayat-ayatnya, dilihat sunnah-sunnahnya, dipahami oleh para ulama. Maka istilah yang dimunculkan, yang populernya itu menjadi ilmu tauhid atau ilmu akidah. Nah, dari fikih, dari Islam, ketundukan terhadap aturan, Islam itu tunduk terhadap aturan. Maka kemudian istilah yang populer sampai sekarang disebut ilmu fikih atau syariat. Dari ihsan, ya, ihsan ini makom yang tinggi. Anta abudallah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Ya, tingkatan khusyuk di atas khusyuk, seolah-olah melihat Allah. Fa ilam takun tarah, apabila engkau tidak mampu melihat Allah, fa innahu yarak. Makom ihsan terbawah adalah meyakini, merasakan bahwa Allah selalu melihat engkau. Apakah sedang sholat saja? Bukan. Kapan saja, di mana saja, orang yang mencapai makom ihsan selalu merasa dilihat oleh Allah, selalu merasa berdua dengan Allah. Kalau sendirian, yang keduanya adalah Allah. Itu dalam Al-Quran. Ketika berdua, merasakan yang ketiganya adalah Allah. Itu ihsan. Nah, dari nilai makom ihsan ini dikumpulkan ayat-ayat yang berkaitan tentang itu. Maka diformulasikan menjadi ilmu tasawuf. Nah, Islam yang hakiki itu Islam yang tidak mensplit, tidak memecah-mecah ajaran Islam yang utuh yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana para ulama merumuskan ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Ya. Jadi tidak boleh ada pengurangan. Belajar tauhid, belajar fikih, meninggalkan tasawuf. Belajar tasawuf, meninggalkan fikih, dan seterusnya. Tetapi Islam yang hakiki itu Islam yang ajarannya itu utuh, tidak ada pengurangan. Tauhidnya, fikihnya maupun tasawufnya. Yang ketiga, adamu tashwihin. Islam yang hakiki itu tidak ada kekeliruan atau distorsi memutarbalikan makna dari ajaran Islam. Contoh yang memutarbalikan distorsi terhadap ajaran Islam, misalnya bab apa? Tawakal. Tawakal diartikan tarkul asbab, meninggalkan sebab. Ya. Mau ngaji, sholat ke masjid, nggak dikunci pintunya. Kenapa? Tawakal saja kepada Allah. Nah, itu memahami tawakal seperti itu tasywih, distorsi. Tidak boleh. Islam yang hakiki itu pas pemahamannya. Kenapa nggak usaha sedang mengamalkan tasawuf, juhud. Nah, juhud diartikan, dipahami miskin, meninggalkan dunia, tidak berusaha, meninggalkan sebab-sebab kehidupan dunia. Ma'isyah, itu terjadi tasywih, distorsi, pemutarbalikan, penyimpangan dari ajaran Islam tentang bab zuhud gitu. Nah, tidak boleh. Kalau terjadi tasywih atau distorsi dalam ajaran-ajaran Islam, baik dalam tauhid, fikih maupun tasawuf, maka bukan Islam yang hakiki. Bukan Islam yang sesungguhnya yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Islam hakiki, Islam yang hakiki ditinjau dari sisi unsurnya. Ya, Islam yang hakiki lihat dari sisi unsur atau
unsur al-Islam. Islam yang hakiki dilihat dari sisi unsurnya. Pertama, adanya Al-Quran, wahyu. Maka disebut Islam itu sebagai agama samawi, agama yang diturunkan dari langit melalui proses pewahyuan kepada orang pilihan, disebutlah nabi. Nabi itu dari bahasa Arab artinya naba'a. Naba'a artinya berita, berita dari langit. Sebutlah nabiyun dari naba'a, dari berita yang gaib dari langit, nabi. Yang pertama Al-Quran sebagai proses pewahyuan yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, adanya tadi nabi. Dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua kitab-kitab samawi jabur kepada siapa? Nabi Daud. Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu. Itu yang diceritakan dalam Al-Quran. Yang diceritakan dalam Al-Quran. Ada 4 kitab samawi. Nah, semua kitab-kitab samawi itu diturunkan bukan kepada sembarang orang, tapi kepada orang pilihan, lulus seleksi, disebutlah nabi namanya. Nabi tadi dari naba'a, dalam bahasa Arab artinya berita, yang menerima berita dari langit, disebutlah nabi. Kalau rasul itu tugas hubungan diri dengan umatnya, namanya rasul. Kalau nabi urusan dirinya dengan Allah, nabi. Yang menerima berita dari langit, nabi. Urusan seseorang pilihan dengan Allah. Urusan nabi dengan umat disebut rasul. Kenapa harus menyampaikan kepada umatnya, kepada kaumnya? Rasul, utusan, utusan Allah. Nah, maka ada nabi, ya rasul. Nabi, Rasul. Nah, kita akan memperdalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa fungsi Nabi ya terhadap Al-Quran? Kalau sudah disebut Nabi, maka dalam istilah yang populer disebutnya sunnah. Kalau sudah jadi ketetapan namanya apa? Sunnah, as-sunnah. As-sunnah. Jadi kalau Nabi ketika membijaki menjadi as-sunnah. Sunnah Nabi. Arti sunnah itu ketetapan Nabi, tradisi Nabi. Sering juga disebut kebiasaan Nabi. Kalau dari sisi hukum itu, dari sisi hukum disebutnya itu adalah ketetapan, ya, kebijakan, itu sunnah itu. Kalau menjadi perilaku berarti kebiasaan atau tradisi, ya, tradisi Nabi. Nah, fungsinya itu, fungsi terhadap Al-Quran sebagai wahyu. Fungsinya pertama adalah sebagai tabyin, penjelas. At-tabyin.
penjelas. Ya, ketika Al-Quran itu perlu penjelasan. Ya. Quran dijelaskan oleh Nabi atau sunnah Nabi, tabyin penjelasan. Yang kedua sebagai tafsil, yang memperinci, mendetilkan. Ya. Quran ditafsil oleh Nabi SAW, didetilkan ya, petunjuknya itu, tafsil. Tabyin, penjelas, tafsil, memperinci. Ketiga, takhsis. Memberikan pengecualian, pengkhususan. Nabi memberikan pengkhususan. Al-Quran masih bersifat umum, maka Nabi mentakhsis. Memberikan pengkhususan, pengecualian, itu fungsinya takhsis terhadap Al-Quran. Jadi fungsi Nabi mentakhsis Al-Quran. Al-Quran yang masih bersifat umum, maka ditakhsis, ada pengecualian, pengkhususan. Nah, yang keempat ini sebetulnya banyak, tapi ini yang pokoknya yang tidak disentuh oleh ulama usul fikih adalah sebagai at-tatbiq wa tahqiq. At-tatbiq sebagai pelaksana yang menerapkan. Ya. Tatbik itu penerapannya, tahqiq pembuktiannya, atau juga disebut wa tanfid. Tanfid pelaksana. Jadi tatbik itu bersifat penerapan, tahqiq pembuktian, jadi dinyatakan Al-Quran itu dalam kehidupan. Tanfid sebagai pelaksana, ya, jadi dijalankan, tidak teoritis maksudnya, tapi amaliyah, menjadi sebuah proses pelaksanaan. Tatbik dari taubako, yutaubiku, tatbik artinya penerapan, bukan teori, tapi Al-Quran yang bersifat petunjuk atau teoritis menjadi tatbik oleh Nabi, diterapkan ya, menjadi sebuah kebijakan tatbik atau tahqiq. Ya, sama tahqiq itu artinya membuktikan. Kemudian tanfid dijalankan, tanfidi ya, dijalankan, dioperasionalkan. Ini gambaran Islam yang hakiki. Sehingga Islam itu bukan hanya ngaji, pengajian dan pengajian, seminar dan seminar. Dengan hadirnya Nabi, maka Al-Quran itu menjadi hidup dalam kehidupan. Al-Quran itu petunjuk yang menyatu dalam kehidupan Nabi dan orang-orang yang beriman. Nah, kembali kepada Islam yang hakiki, adanya Al-Quran, adanya Nabi, menjadi sunnah Nabi, fungsinya jelas. Lalu yang ketiga adanya orang-orang yang beriman. Adanya orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman itu yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi-Nya, kemudian mengikuti bimbingan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang beriman di masa Nabi ini ya berkelas-kelas, ya, tingkat keimanannya, tingkat ketundukannya, keislamannya, keihsanannya pun, imannya berlevel-level. Keislaman, ketundukannya berlevel-level. Ihsan, ya, ihsan tuh tadi apa? Ya, kondisi batiniahnya itu pun berlevel-level tingkat keihsanannya. Nah, ini potret konkret Islam yang hakiki itu seperti itu. Nah, makanya
di abad ke-19 di Mesir itu muncul yang disebut dengan tajdid, pembaharuan. Nah, ini harus ya kita tahu pembaharuan dimulai dari konsep-konsep yang dibangun. Ada Syekh Rashid Ridho, ada Muhammad Abduh. Nah, maksud pembaharuan itu artinya Islam, kembali ke Islam yang hakiki itu. Karena dipandang ketika itu banyak Islam yang ada penambahan, ada pengurangan, ada taswih tadi, distorsi, penyimpangan pemahaman. Nah, tokoh-tokoh ini ingin mengembalikan kepada Islam yang hakiki dengan semboyannya tajdid, pembaharuan, kembali kepada Quran dan Sunnah. Ya. Termasuk guru kita, Syekh Muhammad ibn Ali As-San'usi. Jadi kita kan di abad ke-19 ini. Jadi ada istilah semboyan tajdid, at-tajdid. Sejarah. Tajdid itu artinya jaddada yujad, pembaharuan. Maksud pembaharuan itu dipandang ketika itu Islamnya banyak yang kaum muslimin tidak menjalankan Islam yang hakiki, yang tadi dijelaskan Islam yang hakiki. Artinya ada yang menambah-nambah, ada yang mengurang-urang, ada yang keliru dalam pemahaman. Semboyan ini digelorakan karena Islam ketika itu ketinggalan. Islam itu ketika itu keterbelakangan, miskin, bodoh gitu. Maka kembali kepada Islam yang hakiki dengan semboyan tajdid, pembaharuan, kembali kepada Quran dan Sunnah itu. Nah, siapa tokohnya? Di antaranya guru kita Syekh Muhammad ibn Ali As-San'usi. Ada Syekh Muhammad Abduh. Ada Syekh Rashid Ridho. Nah, guru kita Syekh Muhammad ibn Ali As-San'usi, beliau tokoh pembaharuan dari manhaj Thariqah Sufiyah. Dari manhaj Thariqah Sufiyah. Nah, Syekh Muhammad Abduh, Syekh Rashid Ridho ini banyak diikuti kalau di Indonesia oleh Muhammadiyah. Diikuti oleh siapa? Muhammadiyah. Mengambil konsep pembaharuan dari Syekh Muhammad Abduh, dari Syekh Rashid Ridho. Nanti kita akan lihat di mana sisi kesamaan dan perbedaannya. Sekarang Islam yang hakiki setelah wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari an-nubuwah kemudian ada 4 khalifah yang disebut dengan sistem khilafah. Khilafah itu sistemnya. Yang memandunya namanya khalifah. Khalifah itu arti bahasa Arab artinya pengganti dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Islam yang hakiki tadi adanya Al-Quran dalam konteks umat akhir zaman, ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang beriman. Sehingga semua ajaran Islam itu penuh dijalankan dalam tatanan kehidupan muslimin ketika itu. Nah, sehingga Islam yang hakiki itu memberikan terobosan yukhrijuhum minadz-zulumati ilan nur. Jadi merubah dari alam kegelapan
menjadi alam yang terang benderang. Itu Islam yang hakiki. Jadi Islam umatnya itu menjadi umat yang khairu umat pilihan, umat yang bermartabat. Nah setelah Rasulullah SAW wafat, maka Islam yang hakiki ketika umat itu ada yang memimpin, yang menggantikan Rasulullah SAW, disebutlah khalifah. Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Utsman ibn Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Jadi ada yang menggantikan peran, menggantikan peran. Nah ini di masanya khalifah yang 4 setelah Rasulullah SAW wafat. Kita menarik sejarah terus. Lalu setelah pindah dari Sayyidina Ali, maka pindah kepemimpinan umat Islam itu menjadi sebuah dinasti atau kerajaan. Kerajaan apa namanya? Umayyah. Siapa raja pertamanya? Muawiyah. Nah, setelah itu umat Islam secara keseluruhan tidak punya khalifah. Yang ada apa? Raja. Nanti ganti oleh anaknya, ganti terus seperti itu. Nah, umat Islam itu ada yang terus berpegang kepada kepemimpinan ulama. Walaupun tidak menguasai wilayah, tapi dalam batas-batasan bimbingan. Nah inilah yang disebut manhaj thariqah. Manhaj thariqah. Di mana wujud Islam yang hakikinya itu adanya Al-Quran dan As-Sunnah. Ajaran thariqah. Yang kedua adanya Al-Mursyid yang menggantikan perannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga adanya al-murid yang mengikuti bimbingan mursyid. Nah, coba perhatikan ini sejarah. Jadi setelah kaum muslimin tidak di bawah bimbingan lagi seorang khalifah, setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajmain. Nah, setelah tidak ada dalam bimbingan khalifah tersebut, telah bergeser dari kekhilafahan menjadi dinasti, menjadi kerajaan. Maka umat Islam ketika itu terjangkit penyakit yang disebut dengan penyakit hati. Apa? Ketika wilayah Islam ini semakin terbuka, masuk ke Irak, masuk ke Syam, masuk ke Persia, banyak yang gelap hati. Jadi apa yang ditakutkan oleh Nabi terjadi ketika itu. Apa yang dikatakan oleh Nabi, aku tidak takut kepada kalian terhadap kemiskinan, tapi aku takutkan sebaliknya kekayaan. Karena kalau sudah dikayakan, peluang pintu untuk berbuat semena-mena itu semakin apa? Terbuka lebar. Rakyat dengan penguasa, rakyat yang zolim, paling yang diambil apa? Jemuran orang. Ini rakyat udah miskin, bodoh lagi. Nah, sekali zolim yang diambil apa?
ya jemuran orang, apalagi ayam orang, apalagi sandal orang, santri paling gitu. Tapi kalau penguasa zalim, wah ini proyek jembatan dimakan. Yang dimakan bukan lagi ini, orang dimakan. Nah itu maksud yang dimaksudkan oleh Nabi. Jadi yang aku takutkan bukan kemiskinan menimpa kalian. Bukan berarti kita, isyaratnya itu bukan kita harus miskin. Ini harus memperhatikan, ini sering dituding ajaran-ajaran Nabi seperti itu, oh Nabi mengajarkan miskin. Bukan. Isyaratnya itu warning. Kalau diberikan kekayaan, diberikan kekuasaan, ingat Nabi mengkhawatirkan, bukan gak boleh jadi penguasa, bukan gak boleh kaya. Tapi di balik hadis itu hati-hati, di balik kekuasaan, di balik fasilitas, di balik kekayaan itu berpotensi besar menimbulkan kejahatan. Itu maksudnya. Ya, jadi hadis itu jangan diartikan, oh berarti tidak boleh berkuasa, tidak boleh kaya, harus miskin. Bukan seperti itu. Ya, nah itu termasuk gagal paham. Nah terjadi di masa itu. Maka kalau kita melihat ya sering terjadi dalam keluarga dinasti itu saling ada yang membunuh ya, oleh keluarganya seperti itu. Dan berdampak luas kepada masyarakat. Jadi banyak yang terjangkit penyakit. Nah muncullah ulama sufi, yang diakui dalam sejarah. Muncullah ulama sufi yang eksis dalam menjaga keislaman yang hakiki. Siapa mereka? Tokoh yang muncul diantaranya adalah Imam Hasan Al-Basri. Seorang sufi. Diikuti oleh murid-muridnya, nah itulah thariqah namanya. Ya, seorang mursyid, seorang sufi, kemudian diikuti bimbingannya oleh murid-muridnya. Disebutlah perlembagaannya, itu disebut thariqah sufiyah. Ini sejarah ya, Imam Hasan Al-Basri. Maka Imam Hasan Al-Basri ini menjadi mursyid di tarekat Idrisiyah dalam silsilah mata rantai kemursyid dan keguruan yang besar, yang kubro. Setelah Sayyidina Ali siapa? Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan, lihat dalam Hadikatur Rahin. Ya, dalam buku wirid, dalam silsilah mursyid, silsilah atau mata rantai. Setelah Sayyidina Ali ada Imam Hasan Al-Basri. Tidak ke siapa? Tidak ke Abu Sofyan. Tidak kepada siapa? Muawiyah bin Abu Sofyan, tidak. Karena itu udah raja. Tapi yang jadi ulama setelah Sayyidina Ali adalah Imam Hasan Al-Basri. Ini thariqah. Ya, biar clear dalam sejarahnya juga. Bukan mengada-ada, tapi sejarahnya dibuktikan. Ya, termasuk tarekat Idrisiyah ini. Jadi dari Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Ali mengajarkan ilmu agama kepada Imam Hasan Al-Basri. Nah Imam Hasan Al-Basri ini menjadi tokoh ya, yang memberikan pencerahan di masa kaum muslimin berjaya dari sisi kekuasaan, tapi hatinya keropos. Akibat kekuasaan, fasilitas, keropos. Ya, artinya rusak. Maka tampillah seorang mursyid, seorang ulama Rabbani yang dikenal dengan Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an. Nah, Imam Hasan Al-Basri inilah yang kemudian diikuti oleh murid-muridnya. Nah, itu disebut tarekat. Thariqah itu kumpulan, ada mursyid yang benar-benar bukan raja, bukan penguasa, bukan dapat ilmu hanya sepotong, tapi ilmu yang utuh yang diajarkan secara mutasil, silsilah. Imam Hasan Al-Basri dari Sayyidina Ali dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu agama itu harus punya legalitas formil, punya legalitas. Maka keilmuannya harus dipastikan dari siapa ini bergurunya. Nah, Imam Hasan Al-Basri dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, ketika itu dalam sejarah kalau lihat bukunya itu banyak sampai ulama-ulama pun yang menguasai ilmu-ilmu tapi hatinya kosong.
malu berhadapan dengan Imam Hasan Al-Basri ini. Jadi ilmunya luas, tetapi hatinya kosong. Banyak ulama yang pingin jadi mufti, mendekati penguasa, sebatas ingin dapat kekuasaan. Jadi bukan hari ini saja, udah dari sananya. Ilmunya luas, hafal Quran, hafal hadis, tapi hatinya dunia. Mendekat kepada penguasa, ingin diangkat jadi pejabat, namanya mufti namanya. Nah, Imam Hasan Al-Basri terus memberikan nasihat. Akhirnya banyak yang sadar. Nah, itu salah satu mursyid dalam silsilah tarekat Idrisiyah. Nah, perhatikan. Ya, jadi thariqah Sufiyah itu di mana Al-Quran dan As-Sunnah dijadikan sebagai sumber ajarannya. Lalu adanya mursyid yang menggantikan para khalifah, yang menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ada murid yang mengikuti bimbingannya, sehingga ajaran Islam yang utuh itu hidup dalam kehidupan. Nah, ini namanya tarekat atau thariqah. Seperti di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan di masa khalifah yang 4 itu. Sehingga alhamdulillah yang benar-benar menjalankan thariqah yang benar, di mana Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber ajarannya, Al-Mursyid sebagai pembimbing dan pemimpinnya ya, dalam kehidupan. Murid yang mengikuti bimbingannya. Sehingga murid itu punya pemimpin, punya pembimbing. Ada baiat, ada talqin, ya, ada komitmen untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, tuh ada pemimpinnya. Nah, ini konsep thariqah Sufiyah. Di mana tadi setelah khalifah yang 4 muncullah para mursyid, di antaranya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Nah, kita lanjut. Di dalam thariqah itu bahwa seorang mursyid yang berkomitmen menjalankan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ajaran. Nah, mursyid ini punya silsilah, artinya punya hubungan sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perdalam tentang thariqah. Nah, mursyid yang hakiki, ya mursyid yang sebenarnya, yang hakiki itu di mana punya ketersambungan, keterhubungan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawakan, yang menerima Al-Quranul Karim. Dalam 2 hal, yang pertama adalah dari sisi ilmu zohirnya, ya, ilmu-ilmunya tersambung. Seperti tadi Imam Hasan Al-Basri dari Sayyidina Ali dari Rasulullah SAW. Jadi ilmu-ilmu yang zohirnya pun tersambung. Baik dari aspek yang zohir, yang kedua dari aspek yang batin. Nah, ini mulai dalamnya nih. Tadi aspek zohir, ilmu-ilmunya tersambung. Ya, dari mursyid sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua dari aspek batinnya, ada keterhubungan yang disebut dengan silah ruhiyah, ketersambungan batin antara mursyid ke mursyid sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
adanya silah, as-silah ruhiyah, hubungan ruhani antara mursyid dengan mursyid sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya ilmu zahirnya saja yang nyambung kepada Nabi, tapi batinnya disebut as-silah ar-ruhiyah. As-silah itu artinya hubungan, ar-ruhiyah rohani. Apa yang dimaksud as-silah ar-ruhiyah ini? Kan nabinya sudah wafat. Yang dimaksud hubungan rohani itu artinya adalah yang disebut dengan nur, cahaya. Nur Nabi. Nah, ini yang tidak mati. Nabinya sudah wafat, tidak menjalankan tugas lagi dalam kehidupan. Digantikan oleh para khalifah, digantikan oleh para ulama atau para mursyid. Tapi ada nur Nabi. Nah, nur cahaya kenabian ini yang tidak akan padam. Sebab nur Nabi ini adalah nur Allah, cahaya Allah. Kalau lihat dalam Al-Quran, setan itu selalu ingin memadamkan cahaya Allah ini. Cahaya Allah ini, kalau dalam Al-Quran disebut nurullah. Ini bersumber dari nurullah. Ayatnya, suratnya surah An-Nur, dilihat. Maksud An-Nur itu cahaya Allah. Karena salah satu nama dari yang 99 nama Allah itu, apa namanya? An-Nur, cahaya. Bukan cahaya berarti cahaya seperti lampu, seperti matahari. Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Tapi ada wajhu syibhinya, menerangi gitu. Tapi tidak akan sama antara cahaya makhluk dengan cahaya Allah. Nah, cahaya Allah ini oleh para ulama sering disebut hidayah, petunjuk. Dibawakan oleh siapa? Dibawakan oleh para nabi. Jadi semua para nabi membawakan cahaya Allah. Dan inilah yang ingin terus dipadamkan oleh setan. Yutfi'u nurullah. Setan itu ingin selalu meniup, mematikan cahaya Allah ini. Jadi para nabi membawakan cahaya Allah. Nah, dalam ilmu tasawuf atau dalam tarekat, yang dimaksudkan bimbingan rohani, ketersambungan rohani dengan Nabi SAW itu cahaya Nabi yang membawakan cahaya Allah itu. Jadi ada dimensi rohaniah, cahaya Allah. Inilah yang membangkitkan rohani para mursyid. Jadi rohaninya tidak kering, tetapi disinari oleh cahaya Nabi yang bersumber dari cahaya Allah. Jadi terus. Nah, cahaya Allah ini cahaya Allah yang dibawa oleh para nabi ini yang selalu ditiup-tiup. Jadi dari cahaya Allah itu dibawakan oleh seluruh para nabi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari cahaya yang dibawa oleh Nabi ini, Nabinya wafat. Tapi cahayanya ini terus berlimpah kepada siapa? Kepada para mursyid, kepada para ulama robbani. Sehingga para mursyid dan para ulama robbani ini membawakan cahaya Nabi. Jiwanya tidak kering, jiwanya hidup dengan cahaya ini. Semangat dakwahnya, semangat mengajarkan agamanya, kesabarannya membentuk kesabaran, juhud seperti itu. Jadi jiwanya ini dengan cahaya Nabi. Ini maksud asilah ar-ruhiyah, kaitan dengan nurullah, cahaya Allah dan nur Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlimpah kepada para ulama, yang berlimpah kepada para mursyid. Makanya para mursyid dan para ulama robbani yang benar, ya ulama yang benar, disebut yang benar karena ada yang enggak benar juga. Orang bilangnya itu ulama gitu. Nah, jiwanya itu diterangi oleh cahaya Allah atau cahaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga para ulama mengatakan nurun Nabi
Ini keterangan para ulama. Baqin tarbiyatuhu ila yaumil qiyamah. Ini keterangan para ulama. Nurun Nabi baqin tarbiyatuhu ila yaumil qiyamah. Dalam kitab apa? Dalam kitab Sairus Salikin. Sairus Salikin karangan Syekh Abdus Somad Al-Palimbangi, orang Palembang. Nah, ini ulama yang terkenal. Ulama sufi, ahli tarekat. Syekh Abdus Somad Al-Palimbangi, Al-Palimbangi, Palembang. Dalam kitab yang dikarang oleh beliau namanya Sairus Salikin. Nah, menukil kata para ulama, kalimatnya nurun nabi baqin tarbiyatuhu ila yaumil qiyamah. Artinya nurun nabi, cahaya nabi itu walaupun nabi sudah wafat, baqin, kekal. Apanya tarbiyatuhu? Membimbingnya. Jadi cahaya nabi itu kekal membimbing para mursyid, para ulama ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi fungsi cahaya nabi itu bimbingan, memperkuat, ya, bimbingan kepada semua para mursyid dan para ulama Rabbani sampai hari kiamat nanti. Jadi kalau ulama Rabbani, para mursyid itu tidak akan kalah, tidak akan menyerah, tidak akan give up, tidak akan menyerah. Sepanjang ditugaskan, sepanjang hidup, maka akan terus menjalankan tugasnya seperti para nabi. Kenapa? Karena ada cahaya Nabi itu. Cahaya Nabi terus memberikan tarbiyah, memberikan bimbingan, memberikan arahan, memberikan kekuatan, gitu ya. Memberikan spirit kepada para mursyid, para ulama hakiki sampai hari kiamat. Nah, dari mursyid inilah cahaya Allah atau cahaya Nabi ini akan berlimpah kepada para murid. Ini konsepnya seperti ini. Maka kita lihat dalam hadisnya, idza dakhala an-nur fi qalbi al-mu'min in patah idza dakhala nur fi qalbi idza dakhala nur fi qalbi mu'min in pasaha wan syaraha in pasaha wan idza dakhala nur fi qalbil mu'min in pasaha wan syaraha. Ini hadisnya. Apabila cahaya Allah yang dibawa oleh siapa? Para nabi. Yang dibawa oleh siapa? Para mursyid. Jadi cahaya itu nggak tiba-tiba datang begitu. Ada yang memerankannya, ada yang membawanya. Apabila cahaya Allah itu, cahaya Allah yang dibawakan oleh para nabi, kemudian dilanjutkan oleh para mursyid, para ulama Rabbani, masuk fi qalbil mu'min, dalam hati seorang mukmin. Apa yang terjadi? In pasaha wan syar. Sama, in pasawan itu artinya maka berlapang dada. Jadi hatinya itu bersinar-sinar, jiwa berlapang dada, berjiwa besar. In pasaha wan syarah tuh. Syaroha tuh, menjadi lapang dadanya, tenang, gitu. Semangat gitu, tuh makna hatinya, ya dadanya berlapang dada itu berjiwa besar, ya semangat, antusias, gitu. Penuh dengan spirit. Nah itu fungsi dari cahaya Allah. Nah jadi cahaya Allah itu dibawakan oleh para nabi, setelah nabi akhir zaman diperankan oleh para mursyid, para ulama Rabbani, lalu cahaya Allah itu berlimpah kepada murid, ya, yang beriman.
Karena bimbingan dari mursyid, bimbingan dari para nabi, masuklah. Apa yang terjadi? Ini hadisnya. Cahaya Allah ketika masuk ke dalam hati, infasah wan syarah, lapang dada, berjiwa besar, penuh spirit, penuh energi, penuh harapan, semangat. Hilang kemalasannya, hilang kelalaiannya. Itu makna luasnya seperti itu. Makna infasah wan syarah. Sebaliknya kalau tidak ada cahaya Allah, gelap. Coba kalau gelap, bagaimana? Mau melangkah susah. Ya, rupak kata orang Sunda apa? Ya, kalau gelap tuh gimana perasaan? Kalau gelap yang zohir gimana? Ya, sempit kan? Padahal luas, tapi karena gelap sempit, jadi rasa sempit. Mau ngelangkah takut jatuh. Begitu yang gelap aspek yang zohir. Bagaimana dengan aspek hati yang gelap? Itu. Nah, cahaya Allah yang membuat lapang dada, berjiwa besar, semangat, itu antusias, spirit. Nah, ini konsepnya. Ya, alhamdulillah, ya, orang yang sudah talqin, kemudian meyakini, menjalankan bimbingannya, kemudian cahaya Allah membimbing. Ya, cahaya Allah masuk, ya, membimbingnya. Nah, kita kembali kepada konsep al-Islam hakiki, Islam yang hakiki tadi. Jadi gambarannya ya sangat jelas bahwa setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam hakiki itu dijaga oleh Allah lewat para khalifahnya yang 4, kemudian para mursyid, para ulama robbani, terus dari generasi ke generasi sampai hari kiamat nanti. Islam hakiki. Sehingga kalau tidak ada dalam bimbingan ulama robbani, mursyid yang hakiki, maka keislamannya itu mengalami tadi apa? Bisa penambahan, bisa pengurangan, bisa distorsi, penyimpangan dari makna atau dari pemahaman yang benar. Maka rugi ya, nggak mencari ulama, nggak mencari mursyid. Nah, di luar thariqah, ini sebagai perbandingan, di luar thariqah, maka ada yang disebut dengan al-jam'iyah. Nah, ini ya jam'iyah. Al-jam'iyah itu organisasi. Ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama NU, ada Persatuan Islam, ada PUI, itu namanya bahasa Arab namanya al-jam'iyah. Al-Islamiyah, organisasi Islam namanya, Al-Jam'iyah Al-Islamiyah. Al-Jam'iyah Al-Islamiyah. Perhatikan, kita harus objektif. Objektif tuh apa adanya berdasarkan ilmu. Perhatikan, dalam Al-Jam'iyah Al-Islamiyah tadi sudah thariqah sufiah ya. Dari zamannya Imam Hasan al-Basri menggantikan khalifah yang 4. Kemudian terus Al-Jam'iyah Al-Islamiyah, organisasi Islam. Ini muncul Al-Jam'iyah Al-Islamiyah itu sekitar di abad ke-19. Al-Jam'iyah Islamiyah itu pertama Al-Quran dan As-Sunnah. Sepakat ini semua, Al-Quran dan Sunnah. Dijadikan sebagai apa? Sumber ajaran bagi Al-Jam'iyah Islam, bagi organisasi-organisasi Islam ini. Yang kedua, mereka ada imam. Nah, ini punya imam atau pemimpin atau rois ya. Atau bahasa Indonesia adalah pengurus pusat, misalnya Muhammadiyah gitu ya. PP Muhammadiyah, PB pengurus. Kalau biar beda, kalau Muhammadiyah PP, kalau NU PB, nggak mau sama itu. Kalau ini pengurusnya pusat, kalau ini pengurusnya besar, mudah-mudahan perutnya nggak besar-besar. Saking pingin ada bedanya itu antara Muhammadiyah dengan NU ya, nggak mau ikut-ikutan itu. Perhatikan, mereka punya imam, ya bahasa Arab kan imam itu, atau rois bahasa Arab, ya bahasa Indonesia pemimpin atau pengurus pusat.
pengurus pusat Muhammadiyah atau Rois Am. Ya. Kalau di Muhammadiyah apa itunya, Pak Mas Dodi apa? Ketua umum, ketua sama itu, ketua Rois sama. Ya. Ketua umum Muhammadiyah. Kalau di NU Rois Am, pakai bahasa Arab itu Rois Am, artinya sama, ketua umum. Aduh, ya. Jangan bingung dengan istilah. Sama itu, ini bahasa Arab, ini bahasa Indonesia. Ketua umum Rois Am, celebek. Rois Am, itu ketua umum. Jadi kan bedanya dengan torikoh, ya, dengan torikoh. Tadi sih samanya Quran dan Sunnah sebagai sumber ajaran. Yang kedua, dalam tarekat punya mursyid. Tadi disebutkan kriterianya, dapat bimbingan, ketersambungan rohani. Di organisasi Islam, Al-Jamiah Islamiyah juga punya imam, punya rois, punya ketua umum. Tapi sistemnya yang dibangun mengadopsi ke barat. Sistem demokrasi yang muhaddad, yang dibatasi, ada yang 5 tahun, 3 tahun, itu bedanya. Ini kita objektif. Mengadopsi ke barat. Kalau dalam ajaran para khalifah sampai meninggal, nggak ada Sayyidina Abu Bakar diangkat untuk periode berapa? Nggak ada. Ketika Sayyidina Umar diangkat di baiat, Sayyidina Umar sebagai khalifah kaum muslimin dari periode sekian ke sekian, nggak ada. Sampai meninggalnya bahkan dibunuh oleh orang munafik yang pura-pura masuk Islam. Sayyidina Umar ketika sedang sholat. Sayyidina Ali pun demikian ketika sedang sholat. Nah, itu bedanya. Ya, jadi imam atau rois atau ketua umum di dalam thariqah itu mempertahankan apa yang diajarkan oleh Nabi dan khalifah yang 4. Tidak dikurangi, tidak ditambah. Sehingga tugas memimpin dan membimbing itu sampai akhir hayat. Jadi nggak ada nanti itu mantan mursyid, nggak ada itu. Sekarang jadi apa? Enggak. Seperti zaman Nabi, ada nggak? Oh itu dulunya Nabi itu. Yuk kita, dulu tuh Nabi gitu. Sekarang sudah pensiun. Karena jadi Nabi itu 10 tahun itunya. Nggak ada. Ya, jadi mantan Nabi, mantan Rasul, mantan khalifah, ya nggak ada. Mantan mursyid, mantan ulama, nggak. Kalau mursyid yang hakiki, ulama yang hakiki itu sampai meninggal. Kepemimpinannya, membimbingnya. Seperti di masa pendahulunya para nabi dan para rasul itu kan pendahulu. Sebagai utusan Allah membawakan agama. Begitu juga para ulama, robani, para sampai dari sananya begitu. Nah, organisasi atau Al-Jamiah Islamiyah ini di satu sisi mengikuti Quran dan Sunnah, tapi dari sistem berorganisasinya ini bukan menyalahkan, tapi mengadopsi dari Barat. Dibatasi dengan periode. Kenapa? Di Barat itu terkenal dengan istilah, nih dalam ilmu demokrasi dan politik di Barat itu dengan istilah power tends to corrupt. Kekuasaan cenderung terhadap korupsi, makanya dibatasi 5 tahun. Kalau 10 tahun nanti jadi tambah 15 tahun, anak cucunya nanti jadi gubernur, sampai jadi RT nanti. Bukti nggak itu? Coba lihat di Indonesia, zaman Soekarno, ya, dari sisi kekurangan kita ya Pak Harto 30 tahun lebih. Di Mesir ada Husni Mubarak, sampai kemarin terjadi gelombang besar. Di Tunis ada bin Ali ya, disebut bin Ali. Kemudian di Libya ada siapa? Qaddafi. Mereka semua pemimpin bukan ulama. Nganuk sistem demokrasi, akhirnya tidak dibatasi, cenderung kepada korup. Jadi itu kekhawatiran itu. Makanya Al-Jamiah Islamiyah, baik di Indonesia maupun di luar negeri, organisasi Islam itu dibatasi periode. Karena menganut sistem itu. Kekuasaan itu cenderung kepada korup.
Kalau ulama robani murid seperti para nabi, semakin sepuh semakin apik. Bedanya itu. Kenapa? Tadi ada cahaya yang membimbing. Nah, jadi organisasi Islam kita tidak boleh menyalahkan, tapi ini sebagai evaluasi objektif seperti itu. Nah, jadi mereka menganut kepada sistem berorganisasi seperti di Barat yang berkembang, pakai periode. Ya seperti nggak jauh seperti anggota DPR lah, 5 tahun. Jadi presiden 5 tahun. Gitu. Nanti kepilih lagi 2 tapi 3 kali nggak boleh. Tapi yang sekarang katanya pingin sampai 3 kali gitu. Nggak ada yang kapok jadi gubernur, kapok nggak mau lagi gitu. Udah ini anaknya, bahkan istrinya yang nggak pantas-pantas saja dipaksa-paksa gitu. Ini kan kita punya pengalaman berpolitik kemarin. Kita bukan gagal, justru sukses berpolitik. Alhamdulillah. Ini pembelajaran banyak yang Allah berikan kepada kita. Jadi gitu ya. Jadi al-jam'iyah Islamiyah itu ada perbedaan dengan thariqah ya, thariqah sufiyah. Nah, yang salah adalah yang tidak berthariqah dan tidak berorganisasi. Nah, ini yang sering ya, ini yang kalau umat Islam di Indonesia itu misalnya 85%, berapa sih yang masuk thariqah? Paling kecil. Berapa sih yang masuk ke Muhammadiyah? Berapa sih yang masuk ke NU? Berapa sih yang masuk ke Persis? Kalau dipresentasikan mungkin 10% aja. Berarti yang 90% itu liar umat Islam ini. Liar tuh nggak punya pemimpin, nggak punya wadahnya. Nah itu yang kita sering dorong. Kalau ke Indonesia nggak merasa cocok, cari itu mau kemana? Jangan sampai nggak punya pemimpin. Jangan sampai nggak punya organisasi. Itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi, alaikum bil jamaah, kalian harus masuk jamaah. Jangan sendiri-sendiri. Maka surah Al-Fatihah mengajarkan kepada kita, iyyaka na'budu, kepada engkau kami beribadah, bukan kepada kami aku beribadah. Mengajarkan al-jam'iyah, mengajarkan berjamaah kita itu. Iyyaka na'budu atau iyyaka na'budu. Na'budu dalam bahasa kami beribadah kepada engkau, bukan aku beribadah kepada engkau. Islam mengajarkan dari surah Al-Fatihah ini kita harus ada dalam jamaah, ada imamnya. Tinggal pilih mau thariqat atau mau organisasi. Yang salah ini yang ketiga ini, nggak tahu bertarekat, nggak punya mursyid, nggak punya imam, nggak berorganisasi. Ini yang paling banyak ini yang kita khawatirkan. Makanya umat Islam walaupun banyak di Indonesia persentasenya hanya kuantitasnya, tidak seiring dengan kualitasnya. Mudah diadu domba, mudah. Ya, ini kembali Islam yang hakiki dalam perspektif thariqah sufiyah, di mana mursyidnya itu pertama tidak dipilih dari bawah, tapi menunggu bimbingan. Siapa yang patut, nggak harus ke anak atau ke siapa seperti itu. Itu bedanya dalam thariqah. Jadi objektif menyerahkan kepada Allah. Tidak lewat pemilihan seperti itu. Dan tidak ada periodisasinya, tidak ada pembatasan periode menjalankan tugasnya. Gitu. Nah kemudian kita berlanjut lagi, kita udah ada perbandingan mengenai Islam yang hakiki dan akhirnya kita serahkan kepada Allah, mana yang sesungguhnya yang hakiki. Pada akhirnya Allah lah yang akan menghukumi semua umat manusia. Tapi kita berdasarkan ilmu yang dilihat dari Quran dan Sunnah, bukti nyata dalam tarikh, dalam sejarah, para nabi, kemudian khalifah yang 4 seperti itu. Nah maka pentingnya yang disebut dengan bimbingan tarbiyah ruhiyah ini. Ya, tarbiyah ruhiyah ini sangat penting sekali, sebab kalau konsep-konsep, contoh misalnya Islam itu ada yang memandang ya Quran dan Sunnah
Al-Quran dan As-Sunnah selesai. Pokoknya mau ke siapa gurunya, pokoknya Quran dan Sunnah seperti itu. Ini ada pemahaman seperti itu. Jadi yang disebut ulama, guru, ustadz itu hanya sebatas penyampai saja. Yang sebenarnya dalam pandangan Islam yang hakiki, coba lihat. Ya, di mana fungsi Nabi SAW itu hanya menyampaikan risalah saja? Atau terjadi hubungan secara batiniah antara orang yang beriman, para sahabat, dengan Nabi SAW. Kita lihat hadisnya satu saja. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wan nasi ajmain. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah satu di antara kalian, hatta akuna, sehingga aku, ini sabda Nabi, sehingga aku ahabba, lebih dicintai, ilaihi, daripadanya, min waladihi, daripada anaknya, wan nasi ajmain, dan semua manusia. Coba lihat hadis ini. Tidaklah beriman salah satu kalian, para sahabat ketika itu, hatta akuna, sehingga aku ini, sabda Nabi, ahabba, lebih dicintai, ilahi, bagi orang itu, min waladih, daripada anaknya dan semua manusia. Hadis ini menjelaskan bahwa bukan hanya Nabi itu penyampai saja, udah selesai. Nabinya nggak usah dihormati, nggak harus dicintai. Tapi Nabi itu sendiri posisinya di samping menyampaikan, di samping sebagai uswah hasanah, juga harus terjadi hubungan batiniah. Yang namanya ahab, cinta itu dohir atau batin? Wilayah batin. Sehingga aku lebih dicintai oleh kalian, oleh orang yang beriman itu, daripada mencintai, mengalahkan cinta kepada dirinya, kepada anaknya, atau kepada semua manusia. Nah, ini agak Islam yang hakiki lewat hadis ini. Berarti Al-Quran dan As-Sunnah tidak boleh dipisahkan dengan Nabi plus ulama ar-rabbaniyun. Ini. Jadi sebagian umat Islam ada yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah, ya, Quran dan As-Sunnah sebagai ajarannya. Mereka memisahkan dengan ulama. Pokoknya udah, kalau udah dapat Quran dan Sunnahnya atau buku saja udah cukup lah. Yang penting bahwa itu udah Quran dan Sunnah, selesai. Ini mengurangi atau sempurna? Termasuk mengurangi. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah satu di antara kalian, hatta akuna, sehingga aku ini ahabba ilahi, lebih dicintai oleh orang itu, min waladihi wan nasi ajmain, daripada kepada anaknya dan semua manusia. Berarti Quran dan Sunnah bukan hanya sebatas Sunnah, tapi Nabi secara pribadinya include di situ, termasuk di situ. Nah, sekarang setelah Nabi tiada, ada pewarisnya enggak? Ada khalifah banyak? Ada. Siapa? Ulama Rabbani atau mursyid hakiki. Berarti hubungan umat itu bukan hanya dengan sunnah dan Quran dan Sunnah sisi ajarannya saja, lalu dipisahkan dengan ulamanya, justru harus satu paket.
ya Quran dan Sunnah sebagai ajarannya, ya ulama Rabbani yang harus ada dalam dirinya, menjadi jiwanya, yang lebih dicintainya. Nah, ini yang disebut dengan Islam yang hakiki. Makanya ya sekarang itu dipisah-pisah. Udahlah cukup asal baca Quran, baca Sunnah, baca penjelasannya, gak usah nyari ulama. Nah, ini yang mengurangi dari ajaran Islam. Jadi bagian mencintai itu bagian ajaran bukan? Bagian dari ajaran yang terpenting. Bahkan tadi tidak dihitung beriman kalian. Kalau jiwa kalian, hati kan belum mencintai aku lebih di atas segala-galanya, di atas yang lain. Nah, mencintai Nabi bagian dari ajaran yang penting. Mencintai para ulama Rabbani yang benar-benar ya menjadi pewarisnya, itu adalah bagian dari ajaran agama. Bukan sebatas dari ulama tuh ngambil ajarannya lalu nggak ada hubungannya. Coba kalau dulu Nabi nggak dijadikan pemimpin, nggak dicintainya, tegak Islam apa enggak? Udah Nabi itu hanya penyampai saja kayak robot itu, penyampai, hanya sebagai presenter aja penyampai ajaran. Wah udah nggak bakalan tegak agama. Tapi Nabi itu juga dijadikan sebagai imam yang ditaatinya, yang dicintainya, mengalahkan dirinya dan semua manusia sehingga tegaklah agama Allah. Nah setelah Nabi, ingat, Nabi mewariskan para ulama. Tidak ada Nabi setelah aku, tapi yang setelah aku adalah khalifah pengganti-penggantiku. Nah ini wasiat-wasiat. Berarti setelah Nabi ada yang menggantikan peran Nabi. Sehingga bukan sebatas mengikuti ajarannya, tetapi mengikuti bimbingannya. Nah ini Islam yang hakiki. Nah ini dulu ya di masa penjajahan Eropa terhadap wilayah-wilayah kaum muslimin, apa yang ditakutkan oleh mereka? Kaum muslimin ketika di tengah-tengah mereka ada ulamanya yang ditaati, itu yang membuat mereka kalang kabut. Ya, itu kalau dilihat dalam sejarahnya, yang menjajah Libya, siapa? Itali. Itu dengan sombongnya, Libya itu akan hancur dalam 3 minggu katanya. Oh, di sana tarekat Idrisiyah kita Sanusiyah sedang dipimpin oleh Syekh Ahmad Syekh Sanusi dengan jawiyah yang sudah besar. Perekonomian dibangun, ya, aspek sosial dibangun, punya kepemimpinan yang kuat, ulama di situ. 3 tahun nggak habis-habis. Kenapa? Akhirnya berkesimpulan pemerintah penjajah ketika itu yang harus dikhawatirkan adalah ketika ada ulamanya di tengah-tengah mereka yang ditaati. Sebab itulah pola Islam yang hakiki. Seperti yang diperankan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih yang ditakutkan oleh kafirin? Ya nabinya. Ketika perang Uhud, tahu kalau sahabat itu tergantung kepada Nabi. Semangatnya ditiupkanlah oleh kafirin musyrikin, Muhammad mati, Muhammad mati. Itu langsung para sahabat ngedrop semua. Bukan berarti tidak karena Allah. Tapi pentingnya di situ ada seorang utusan yang dicintai, yang ditaati. Ketika ditiupkan suara bahwa Muhammad telah mati, padahal masuk ke jurang. Ya. Akhirnya para sahabat semakin lemah dan sampai 70 yang meninggal perang Uhud. Termasuk Hamzah radhiyallahu anhu. Pentingnya seorang figur. Jadi bukan hanya sebatas ngambil ilmunya, tetapi ketaatan kepada dirinya, karena hakikatnya taat kepada dirinya, taat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Nah, setelah Nabi ada ulama Rabbani, sehingga inilah yang ditakutkan oleh dunia barat ketika menjajah wilayah-wilayah kaum muslimin. Tapi kalau tidak ada ulamanya di situ, itu paling mudah itu dijajah itu. Nah, Islam yang hakiki itu yang tidak memisahkan Quran dan Sunnah yang dipahami oleh ulama Rabbani, tidak dipisahkan dengan pribadinya. Jangan Islam ini urusan pribadi, bukan, nggak ada. Nabi semuanya itu adalah utusan Allah, 24 jam melekat. Beda dengan sebagai sosok presiden, ada membedakan ini pribadi, ini sebagai apa?
sebagai kepala negara. Kalau dalam Islam, Nabi, Rasul, ulama, Robani itu tidak dipisahkan 24. Tidurnya pun tidurnya ulama, tidurnya pun tidurnya Nabi. Makannya segalanya. Nah ini yang membedakan. Kalau di dalam tata negara, oh ini urusan pemerintahan sebagai kepala negara Jokowi. Oh ini adalah sedang urusan pribadi dan keluarganya. Bisa apa saja, gimana saja gitu. Kenapa? Karena diri Nabi, diri seorang Rasul, diri seorang ulama Robani itu melekat. Tugas itu melekat 24 jam. Tidak dikotomi, tidak dipisahkan dengan waktu, dengan tempat. Tidak. Maka kan Nabi ya semuanya menjadi apa? Menjadi teladannya seperti itu. Nah ini yang pemahaman yang mengurangi tadi. Seolah-olah udah pokoknya belajar Quran, sunnah aja. Gitu. Tidak memperhatikan aspek sosok ulama Robani. Nah Islam yang hakiki itu Islam yang mengikuti polanya Nabi, polanya para khalifah, kemudian dilanjutkan oleh para ulama Robani. Di mana menyatu pribadi seorang nabi, pribadi seorang ulama menyatu. Tidak ada pemisahan waktu dan tempat. Dan posisi mereka itu selain diimani juga ya ditaati ya dengan lahir dan batinnya seperti itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Betul, setelah Nabi tidak ada lagi yang maksum. Ini perhatikan. Jangan maksum itu terpelihara, terjaga ucapannya, tindakannya sampai tidurnya pun jadi contoh. Betul itu. Tidak ada maksum setelah Nabi SAW. Akan tetapi para ulama menyebutkan, para ulama Robani, para mursyid hakiki tidak maksum tapi mahfud. Nah ini bedanya. Jadi di bawah level maksum terpelihara, mahfud juga bahasa Arab aja terpelihara, tapi levelnya di bawah para nabi itu. Ya, dalam kitab Tanwirul Qulub bahwa wali ulama Rabbani itu adalah tidak maksum, benar semua sepakat bahwa setelah nabi tidak ada yang maksum lagi seseorang. Tidak ada yang dijamin lagi maksum, tetapi ulama Rabbani mursyid itu di bawah maksum namanya mahfud, ya, mahfud. Kalau maksum dari ismah artinya terpelihara, maksum. Nah itu untuk martabat para nabi. Tapi untuk para ulama disebut mahfud. Dari hafadho, mahfud terjaga. Apa maksud mahfud itu begini? Ketika ada salah, bukan salah yang bersifat prinsip. Ketika jatuh kepada dosa, bukan dosa yang bersifat prinsip. Jatuh kepada salah pun, maka langsung diingatkan oleh Allah. Itu bedanya. Itu mahfud namanya. Kalau para nabi apa namanya? Maksum. Ya, terpelihara. Kalau para ulama, mahfud. Terjaga. Ya, di bawah level maksum. Nah, ada tadi kelompok yang memisahkan Quran dan Sunnah dengan ulama itu karena nggak ada lagi yang maksum setelah Nabi, berpotensi salah katanya. Ya akhirnya jadi kehilangan figur. Padahal betul tidak ada yang maksum seperti Nabi, tetapi levelnya di bawah Nabi namanya mahfud, terpelihara dan terjaga. Itu makna-makna. Ya. Jangan sampai malah jadi meragukan. Akhirnya meninggalkan figur, tidak ada figur yang membimbing, ya, ulama yang membimbing. Ya, mau kepada siapa lagi sekarang? Dengan pemahaman-pemahaman yang mengikis seperti itu, mau kemana lagi umat ini? Ya, berpegang, mau kepada lagi, mau Quran sunnahnya langsung, ya tanpa figurnya, gitu. Tanpa figur yang menjelaskan Quran dan sunnah itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Nah terakhir ya contoh ya, khalifah yang 4 ini kan diakui ya oleh Sunni, oleh Ahlus Sunnah ya, kecuali Syiah ya. Kita tidak akan membahas itu. Perhatian begini, contoh ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab misalnya. Sayyidina Umar bin Khattab itu ciri bahwa dirinya dibimbing oleh rohani, cahaya Nabi SAW. Ya, peristiwa ini sangat masyhur ya, terkenal, di mana di masa beliau jadi khalifah itu pasukan kaum muslimin di hari Jumat sedang berperang. Ya, kemudian para sahabat itu dikecoh, ya seperti perang Uhud, ditinggalkan sebagian perbekalan musuh, lalu musuh menyelinap di balik gunung. Jadi ketika kaum muslimin sedang membagi-bagikan sembako, ghanimah, mereka akan menyerang gitu. Nah, Umar bin Khattab sedang khutbah, yaktubu alal minbar. Maka mata hatinya, nah ini makanya bukan sebatas ilmu, ya. Mata hatinya diperlihatkan oleh Allah, melihat kondisi kaum muslimin yang sedang dijebak itu. Padahal jaraknya ratusan kilometer. Lalu Umar bin Khattab meneriaki, mengingatkan pasukan kaum muslimin yang sedang apa? Kalau bagi-bagi sembako asik nggak? Kalau ngitung uang suka asik nggak? Kalau lagi ngitung tasbih? Ngantuk bawaannya. Maka Umar bin Khattab berteriak, memalingkan khutbahnya, nggak tahu sedang judul apa, tiba-tiba As-Sariyah al-Jabal, mengalih komando, seperti panglima perang, padahal sedang khutbah. As-Sariyah al-Jabal, wahai pasukan, awas ada musuh di balik gunung. Itu suara terdengar oleh para sahabat. Padahal jaraknya berapa? Ratusan kilo. Sahabat yang sedang asik ngebagi-bagi dan sudah merasa menang, mendengar suara Umar, ya langsung mereka bangkit. Ya, Umar mengingatkan musuh. Ternyata setelah disiapkan, benar itu, musuh sudah akan menyerang mereka. Nah, suara, mata, ini menunjukkan bahwa khalifah yang absah, sebagai benar-benar pewaris dan pengganti Nabi SAW, sehingga bukan hanya mengandalkan pikiran, tapi batinnya dibukakan oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Cahaya Nabi membimbingnya. Itu contoh. Sayyidina Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu, sejarahnya, sebelum beliau meninggal, itu beliau didatangi oleh Nabi SAW, karena Nabi sudah wafat. Nah ini yang jadi sering orang awam melihatnya, oh itu khurafat, itu tahayul. Bukan itu. Sayyidina Utsman bin Affan sebelum dibunuh ketika baca Al-Quran, di malam itu beliau didatangi oleh Nabi SAW dan sahabatnya Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Nabi dan dua sahabatnya itu mengajak kepada Utsman bin Affan untuk makan. Lalu Sayyidina Utsman mengikutinya. Lalu diceritakan. Cerita ini diceritakan kepada sahabatnya. Ternyata itulah isyarat Nabi mengajak pulang kepada Allah. Sampai pada akhirnya Sayyidina Utsman bin Affan ketika sedang baca Quran dibunuh oleh orang munafik. Nah, yang datang itu dijelaskan bukan dalam mimpi. Nabi datang, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar datang. Isyaratnya mengajak makan. Nah, apa itu yang dimaksud? Fenomena apa? Hak apa batil? Khurafat atau hak benar? Dijelaskan oleh para ulama. Nabi SAW ini hadis yang mutawatir, lebih daripada 70 sahabat yang menceritakan hadis. Di mana hadis ketika Mi'raj Nabi SAW, Isra dan Mi'raj, bukankah Nabi datangi oleh semua para Nabi ketika di Masjidil Aqsa? Apakah itu takhayul? Apakah itu khurafat? Apakah itu imajinasi? Apakah hak itu adanya? Hak adanya. Datang para Nabi di Masjidil Aqsa, kemudian Nabi jadi imam. Kemudian semua para Nabi jadi makmum. Kemudian Mi'raj, langit pertama ketemu dengan Nabi Anu. Bukan khurafat, bukan tahayul, itu kebenaran. Termasuk apa yang disaksikan oleh Utsman bin Affan sebelum meninggal. Datang Nabi.
Di mana keterangan dalilnya? Jelas. Satu, tadi hadis yang diriwayatkan oleh puluhan para sahabat tentang Nabi berjumpa dengan seluruh para nabi, bukan di alam mimpi. Nah, kemudian Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah, Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah itu kalau dilihat guru-gurunya lagu, gurunya pendiri Muhammadiyah. Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah berguru kepada Syekh Ibnu Taimiyah. Beliau membuat kitab namanya Ar-Ruh, khusus membahas tentang ruh. Ruh para nabi yang sudah dalam kubur itu diizinkan oleh Allah tazawaru untuk saling menziarahi. Termasuk kepada orang yang masih hidup, itu hadisnya, itu keterangannya. Makanya kalau para nabi yang sudah meninggal berbondong-bondong datang ke Masjidil Aqsa menjadi makmum, sah adanya. Karena al-anbiya, para nabi di alam kuburnya diizinkan oleh Allah. Termasuk kepada orang yang masih hidup. Nabi datang kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Nabi datang kepada para ulama Rabbani, kepada Syekh Ahmad bin Idris, pendiri tarekat Idrisiyah, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada ulama yang benar, datang Nabi atas izin Allah. Memberikan apa? Bukan mendatangkan syariat baru, itu bid'ah namanya. Tetapi memperkuat, membangkitkan semangat. Ya, seperti para nabi memberikan semangat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah para mursyid yang hakiki atau para ulama Rabbani memiliki hubungan ruhaniah dengan Nabi, itu maksudnya seperti itu. Sekali-kali ketika Allah izinkan, nabinya berhadapan-hadapan, berjumpa dengan mursyid. Seperti tadi dengan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka bahkan dalam kitab Ar-Ruh itu ulama pun sekelas para nabi, bukan sekelas para nabi saja, para ulama, para wali Allah, Allah izinkan berjumpa dengan orang yang masih hidup atas izin Allah. Makanya kalau ada murid ya ketemu sama mursyid yang sebelumnya, itu bukan tahayul. Sepanjang murid itu menjalankan agama, ketaatan yang benar, itu adalah sesuatu yang benar. Itu kitabnya beli, itu sudah diterjemahkan, kitab Ar-Ruh namanya, judulnya Roh di bahasa Indonesia kan, itu sudah diterjemahkan. Itu kumpulan hal, ini bukan fiktif. Jangan sekali hal-hal itu tidak ada tahayul, bukan. Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah itu yang mengarang kitab itu dari Quran dan Sunnah dan kesaksian para ulama menjelaskan tentang hal itu. Nah, tugasnya itu untuk memperkuat, memberikan keyakinan. Nah, ini ilmu yang dalam ya, dari ajaran kita mengalir dari ihsan. Kalau belajar hanya tauhid fikih gak ketemu ilmu ini. Adanya di ihsan atau disebut ilmu tasawuf yang benar, yang hakiki. Sumbernya Quran dan Sunnah dan kesaksian para ulama terdahulu. Nah, itu menjadi tambah keyakinan, tambah kekuatan. Coba kalau belajar hanya Quran dan Sunnah yang zohir, yang hanya tulisan, yang hanya ceramah, tidak akan menyentuh aspek yang lebih dalam dari batin kita. Nah, kita dalam menjalankan agama yang penuh dengan tantangan, dengan ujian, membutuhkan kekuatan batiniah. Kekuatan batiniah itu datangnya dari alam batin lagi, dari alam ruh, dari ruh lagi. Ruh diperkuat oleh ruh kembali. Siapa? Ruhnya para nabi, ruhnya para ulama Rabbani yang membimbing ke dalam ruh batin kita. Jadi ruh dengan ruh. Makanya kalau belajar agama hanya dari zohir ke zohir, dari mulut ke mulut, telinga ke telinga, ya, seminar ke seminar, buku ke buku, kitab ke kitab, ya itu namanya kering batinnya. Kering aspek batinnya. Makanya kalau murid sudah keyakinannya luntur, tidak ngikut bimbingan mursyid, ya, dzikirnya, wiridnya, menjalankan perintah-perintah Allahnya lewat bimbingannya, tidak menjalankan adab-adabannya, ya, meninggalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tidak wirid, tidak zikir, ya udah, gelap hatinya, mudah tergoda. Dan itu yang ditunggu-tunggu oleh setan itu. Ya, ketika hatinya gelap, tidak ada cahaya Allah, tidak ada bimbingan mursyid, ya, spirit, maka tergelincir mudah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Nah, kalau yang fiktif, takhayul kayak Roro Kidul. Bapak pernah di mana tuh? Di Sukabumi ada hotel. Nggak tahu kamar yang nomor berapa lah katanya. Oh, itu. Ya, itu namanya fiktif. Itu dibuat-buat dan sering jin yang apa itu? Jin yang kafir, yang seolah-olah jadi benar itu adanya. Jadi fiktif seolah-olah benar. Itu benar itu. Yang gitu-gituan tuh. Kecuali Roro Kidul yang memang jin ada gitu ya. Tapi kalau Roro Kidul yang bisa menolong, yang bisa segala macam itu, yang cantik katanya segala macam lah. Nah, itu yang tahayul. Tapi kalau di alam jin namanya Roro Kidul, ya itu benar ada. Karena kita itu ada yang makhluk zohir seperti kita, ada makhluk jin. Bahkan khusus satu surat namanya surah jin tuh, hebatnya Quran mengungkap hal yang apa? Yang batin, yang metafisik. Satu surat langsung namanya apa? Jin dijelaskan di situ. Makanya paling senang tuh kalau ada film Jin dan Jun. Ya, putar-putar kendinya, datang portal. Itu paling senang itu, menghayal aja. Gimana ya supaya dapetin apa tuh? Apa namanya itu yang diputar-putar katanya? Ya, itu udah zaman dulu tuh, zaman si Aladin dulu itu. Zaman Abbasiyah itu. Naik karpet tuh enak. Padahal coba kalau naik karpet kan keanginan. Coba naik Lion Air, Garuda, kan enak bisa makan, istirahat. Kalau naik karpet tuh, angin segala macam. Harus pakai helm gitu. Kalau hal-hal gitu meni semangat itu yang fiktif-fiktif begitu. Nah itu namanya, makanya sekarang nih mau calon pejabat, calon apa saja kan nyari-nyari yang angker-angker dicari. Ada hutan angker, ada batu angker sampai sudah berjenggot batunya juga. Pohon yang angker yang sudah sekian ratus tahun itu. Nah ini yang khurafat, yang syirik itu, yang harus diberantas itu. Kamu kasihan KTP-nya Islam, tapi mencari cara-cara jalan-jalan yang batil seperti itu. Bukan yang cari ulama yang benar, yang membimbing lahir dan batin. Akhirnya mencari-cari yang begitu. Maka disebutkan dalam Al-Quran, annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna rijalan minal jinni wazaduhum rohaqo. Dalam surah jin disebutkan ada sekelompok manusia yang minta perlindungan kepada kelompok jin, maka jin itu menambah-nambah kesesatannya. Nauzubillahimin, itu namanya khodam itu. Ada pesantren-pesantren yang mengajarkan begitu, khodam kepada jin dengan baca wirid anu supaya jinnya nanti menghadam dirinya, menservis dirinya. Ini ada nih pesantren-pesantren gitu. Langsung melihat pesantren itu. Jam 1 tuh udah pada gini nih. Megang tasbih, berwirid, seperti ahli torikoh gitu. Ternyata dia sedang wirid supaya jinnya itu jadi hadam dirinya. Ya itu terinspirasi oleh itu jin dan jun begitu. Bapak lihat kok udah miskin, bodoh. Mana jinnya itu? Katanya jin ini, orang ini jinnya punya 40, ini jinnya 80 katanya. Kalau pingin seseorang wanita supaya mencintainya, katanya suruh aja jinnya itu supaya jadi muter-muter katanya. Ternyata enggak muter-muter, dirinya yang muter-muter justru. Jadi semua ini jadi akhirnya penyesatan itu. Seperti ahli zikir aja gitu. Tiap malam itu. Untuk apa ini? Ngasih makan buat jin. Emang jinnya suka makan wiridan gitu? Boleh katanya kalau hadam jinnya itu dengan wirid katanya. Supaya taatnya itu dengan dikasih wiridan. Itu pemahaman-pemahaman, lihat beberapa pesantren itu. Biar datang pejabat, biar datang artis, nanti pulangnya ngasih amplop, tapi isinya nggak ada. Itu yang begitu-begitu ini marak. Kenapa? Nggak menemukan Islam yang hakiki, nggak menemukan ulama Rabbani
yang membimbing urusan dunia dan akhiratnya. Akhirnya mencari-cari orang seperti itu, mencari wirid-wirid seperti itu, mencari hutan, mencari pohon, mencari segala macam gitu. Animisme dan dinamisme. KTP-nya Islam. Ke hajinya bisa tiap tahun itu. Nah ini yang bukan Islam yang hakiki itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahum. Itu yang disampaikan di Kamis pagi ini, mudah-mudahan memberikan kemanfaatan ilmu yang bermanfaat bagi kita, tambah-tambah keyakinan dan tambah-tambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita selalu ada dalam menjalankan Islam yang hakiki, dilanjutkan oleh anak cucu kita sampai akhir kiamat nanti. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.